dan ke-8 adalah mata pelajaran pilihan. Saya akan coba jabarkan dari awal dari matematika. Ya, matematika pindah ke bawah, Bapak Ibu, karena pendekatan yang kita inginkan di matematika adalah pendekatan terapan, gitu, matematika bahasa Inggris khususnya. Jadi kita harapkan mapel matematika itu pendekatannya adalah terintegrasi atau mungkin terapan, gitu ya. Bisa terintegrasi juga sebenarnya, karena sekarang kita sudah bisa, nanti mungkin dari tim Dapodik bisa mengkonfirmasi ya, sudah jadwal bisa ngeblok gitu ya, Dapodik kita sudah bisa ngeblok. Saya rasa kalau sudah bisa ngeblok, nanti ini pembelajaran secara terintegrasi sangat mungkin terjadi gitu ya. Kita harapkan nanti mapel matematika dan mapel bahasa Inggris ini menjadi pendukung mapel kejuruan gitu ya. Terus kemudian mapel informatika gitu. Informatika ini sebenarnya transformasi gitu atau perubahan gitu, perubahan dari mapel Simkomdik, simulasi kode dan komunikasi digital di kurikulum sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini tidak ada yang berubah ya drastis gitu Bapak Ibu, masih seperti yang lalu. Memang tapi CV-nya mungkin agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ini lebih ke penguatan literasi komputer gitu ya. Kalau dulu itu kita integrasikan dengan mapel kejuruan. Tapi informatika yang ini lebih ke perkembangan berpikir komputasional, terus literasi digital dan kemampuan komputasional lainnya gitu ya. Jadi ini lebih luas lagi, makanya jamnya jadi 4 Bapak Ibu ya, bertambah 1 jam dari kurikulum sebelumnya. Lalu kemudian juga ada proyek IPAS. Proyek IPAS ini sebenarnya transformasi dari kurikulum sebelumnya. Kita dulu punya mapel-mapel yang bersifat IPA seperti fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk itu sebagai transformasi dari mapel tersebut. Ya, tapi pendekatannya ini lebih ke project. Nah, baik lagi, jadi kurikulum sekarang ini pendekatan lebih banyak ke project. Ini jadi memungkinkan nanti siswa itu pembelajarannya itu ya project base gitu ya. Tapi nanti kurang lebih lah mapel IPAS itu untuk mengakomodir guru-guru yang sebelumnya itu guru fisika, kimia, guru-guru kelompok IPA dan IPS. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di kewenangan mengajarnya. Lalu kemudian mapel kejuruan. Nah, mapel ini yang saya sebutkan ini fleksibilitas dari sekolah. Sekolah bisa fleksibel mengatur mapel kejuruan. Kecuali di dasar-dasar program kalian. Jadi mapel dasar-dasar program kalian itu given Bapak Ibu, sama seperti mapel-mapel yang lain gitu ya. Given itu nanti kita sudah ada CP-CP-nya. Tapi untuk mapel-mapel bukan dasar kejuruan, artinya di mapel dari kelas 11 sampai 12 itu silakan sekolah mengembangkan gitu ya, dengan tadi saya sebutkan, dengan potensi ataupun kerjasama dari industrinya seperti apa gitu ya, mau konsentrasinya apa, CP-nya seperti apa, silakan nanti sekolah bisa mengembangkan kalau kita sebutkan KD-KD-nya gitu. Lalu kemudian proyek transformasi perusahaan ini masih sama gitu ya seperti yang lalu, masih tetap ada mapel tersebut. Lalu kemudian, nah ini ada satu lagi mapel yang baru, itu mapel PKL, praktek kerja lapangan. Ini ada di semester 6, semester terakhir gitu ya. Tapi perencanaannya gitu ya, idealnya lah gitu ya, mapel PKL ini dilaksanakan pada semester 6. Tapi kami membuka kemungkinan gitu ya, sekolah juga bisa melaksanakan tidak di semester 6. Makanya oleh karena itu nanti jadwal blok gitu ya. Nanti kita bisa buka jadwal blok, jadi nanti sekolah bisa mengatur gitu ya. Mungkin bisa pecah 3 bulan di semester 6, 3 bulan di semester 5, atau mungkin di akhir semester 4 gitu ya. Nanti semester 5 3 bulan berikutnya gitu. Jadi nanti ini perencanaannya saja Bapak Ibu untuk PKL di semester 6, tapi nanti implementasinya itu
sekolah masih bisa gitu ya, nanti mengatur gitu ya, tidak harus semester 6. Karena kita juga mengerti di lapangan gitu kan, di lapangan ini tidak mungkin kan gitu ya. Semua siswa di semester 6 keluar semua, belum industrinya ada apa enggak gitu ya. Karena siswa SMK kita aja satu angkatan sekitar 1,6 juta gitu ya. Itu akan agak sulit untuk mencari industri untuk menampung siswa kita gitu ya. Jadi kita buka fleksibilitas nanti untuk mapel PKL ini. Lalu kemudian ada yang baru lagi dari kurikulum yang SMPK, yaitu mapel pelajaran pilihan. Nah, ini memungkinkan siswa gitu ya. Siswa itu memilih lintas disiplin ilmu. Misalnya jurusan RPL, rekayasa panas lunak gitu ya. Ini mau belajar tentang desain grafis, karena mungkin dia mau jadi spesialis jadi front end gitu ya, menjadi web design. Itu nanti itu bisa memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk terjadi nanti siswanya jurusan RPL gitu ya di semester 3 berarti ya, semester 3 sampai semester 5 itu bisa sambil mempelajari mapel-mapel atau mempelajari kompetisi di jurusan desain grafis. Karena tadi itu, karena mungkin dia mau jadi front end gitu ya, mau jadi web designer gitu ya. Dan mata pelajaran pilihan juga tidak terpaku dengan mata pelajaran produktif Bapak Ibu. Bisa juga misalnya siswa itu atau mungkin sekolah itu memfokuskan siswanya ke Jepang gitu ya, atau ke luar negeri. Silakan nanti mapel pilihannya bisa memilih mata pelajaran yang mendukung bahasa gitu ya, misalnya bahasa Jepang, bahasa Jerman. Jadi ini kita beli fleksibilitas lagi gitu ya, untuk sekolah menentukan mapel gitu ya. Terus kemudian batasannya apa gitu ya, kan nggak mungkin kita mesti menuruti setiap siswa itu punya kemauan sendiri gitu ya, yang unik, tidak sama. Ya kan batasnya nanti kemampuan sekolah gitu ya. Kalau sekolah misalnya di sekolah itu ada jurusan RPL gitu, tapi nggak ada jurusan DKV ya, jangan bikin mapel pilihan DKV gitu ya. Ya yang ada di sekolah apa gitu ya. Untuk saat itu sih seperti itu kurang lebih penjelasan tentang mata pelajaran pilihan. Kita belum membuka opsi misalnya misalnya ke sekolah yang lain gitu ya. Itu sampai sekarang itu belum sampai pembahasan. Toh ini juga kan masih di semester 3 dan 4, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi kurang lebih seperti itu gambarnya Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihan. Terus muatan lokal juga ini kan 2 jam juga. Lalu kemudian ya ini proyek penguatan proyek Pancasila. Nah, ini juga mapel baru, bentuknya proyek. Nanti semua guru yang bersertifikat gitu ya bisa mengampu mata pelajaran ini. Nanti akan saya jelaskan atau sedikit saya ulas di lampiran tentang beban kerja guru. Masih di peraturan yang sama di Kemendikbud nomor 165. Itu juga kita atur tentang pengaturan kewenangan mengajar gurunya gitu ya. Jadi untuk proyek penguatan proyek Pancasila dan budaya kerja ini pendekatannya proyek Bapak Ibu. Nanti akan sekolah gitu ya memilih tema-tema proyek apa yang ingin diberikan ke siswanya gitu ya. Nanti minimal 3 proyek, minimal 2 proyek gitu ya. 2 proyek yang kebudayaan, kepekerjaan gitu ya, dan 1 proyek yang umum. Nanti saya jelaskan di topik tentang proyek Pancasila gitu ya. Nah, ini penjelasan yang tadi ini detail penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini saya skip saja. Nah, ini capaian pembelajaran. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. Capaian pembelajaran sendiri itu ada di peraturan terpisah Bapak Ibu. Itu ada di Keputusan Balitbank, Keputusan Badan Penelitian Pengembangan gitu ya.
Jadi ini saya nggak akan mengulas lebih dalam terkait ini gitu ya, tapi saya akan coba secara singkat saja gitu ya. Jadi ini adalah transformasi dari KTSP mungkin kita sebutkan itu ya. Nah, ini saya lewat saja dengan CP. Nah, prinsip pembelajaran juga saya rasa tidak perlu saya jabarkan lebih detail Bapak Ibu ya. Nanti saya langsung ke yang lebih esensial saja kaitan dengan dapodik. Lalu ini untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Gitu. Profil pelajaran Pancasila sendiri memiliki 6 aspek Bapak Ibu ya, 6 aspek utama, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ini beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nah dari sana gitu ya, dari proyek profil Pancasila itu, kami dari Direktur SMK ini mengusulkan kekasan dari SMK sendiri gitu ya. Maka ini sedikit berbeda dari sekolah penggerak yang dijalankan oleh SD, SMP, SMA gitu ya, yang hanya 6 tema. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengusulkan 3 tema tambahan gitu ya, yaitu dua tema tambahan, dua tema tambahan, yaitu kebekerjaan dan budaya kerja gitu ya. Jadi nanti sekolah harus memilih 2 tema, kebekerjaan dan budaya kerja, nanti plus 1 tema di nomor 1. Ini bisa lebih Bapak Ibu, maksudnya minimal ya, di sini kata-kata itu minimal 1 tema, atau mungkin 1 tema untuk yang umum gitu ya. Tapi untuk tema khusus Bapak Ibu harus mengambil minimal harus mengambil dua-duanya gitu ya. Nanti mungkin ini jadi perhatian juga untuk teman-teman yang mengentry dapodik gitu ya. Lalu kemudian cost juga ini akan panjang pembahasannya, saya akan skip saja. Nah, ini mungkin yang akan sering ditanyakan juga oleh Bapak Ibu guru di sekolah terkait dengan kewenangan mengajar guru. Dalam Kepmendikbud 165 itu juga sudah kita atur tentang kewenangan gurunya gitu ya. Karena kan spektrum berubah, otomatis juga kewenangan gurunya yang selama ini diatur di Permendikbud 16 tahun 2019 ya, 19 yang awalnya itu 40 Permen 46 gitu ya. Ini kan menjadi berubah karena acuan spektrumnya tidak lagi sama gitu ya. Maka kita membuat pemetaan ulang kewenangan mengajarnya berdasarkan konversi perubahan spektrum yang lama menjadi yang baru. Nah, ini juga kita sudah buatkan gitu ya, guru mana mengajar kemana gitu. Ini sudah sangat spesifik kita jabarkan di Kepmendikbud 165 tersebut gitu, di lampiran 2 poin G kalau nggak salah. Ini ya, tentang pemetaan kewenangan mengajar guru pada program sekolah menengah kejuruan keunggulan. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, tunjangannya jadi nggak sinkron. Ini juga sudah kita tindak lanjuti dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan gitu ya, untuk kode-kode ini untuk dipetakan ulang berdasarkan dengan konversi spektrum SMKPK. Ini sudah sangat jelas kita petakan. Misalnya guru-guru ini mapel pelajaran IPAS gitu ya, proyek IPAS ini boleh diajarkan oleh guru siapa saja. Ini kita sudah lampirkan sertifikat pendidiknya beserta nomornya juga. Maupun juga yang kejuruan gitu ya, sertifikat pendidik yang kejuruan.
ini juga sudah kita petakan semua terhadap konversi spektrum SMKPK. Jadi Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir gitu ya. Kita sudah mencoba mengantisipasi perubahan-perubahan spektrum terhadap khususnya tunjangan kinerja guru ya, tunjangan profesi guru. Nah ini terkait evaluasi pembelajaran. Tapi saya rasa saya nggak perlu menjelaskan jauh tentang evaluasi pembelajaran gitu ya. Karena ini kaitannya dengan Dapodik kurang relevan gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sedikit lagi saya ngebahas masalah struktur. Saya kembali ke struktur dulu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, kita memang memberikan fleksibilitas di kurikulum yang saat ini, di Dapodik ya, atau di pengorganisasian kurikulum pada SMKPK ini. Seperti tadi, kita sudah bisa memblok mapel-mapel gitu ya, mapel. Jadi jamnya itu bisa nanti diblok gitu ya, sehingga nanti sekolah bisa melaksanakan pembelajaran project based gitu ya. Ini kalau yang selama ini kan pembelajaran di SMK ini kan ada dua versi. Yang pertama versi untuk Dapodik gitu ya. Yang satu lagi versi untuk yang real pelaksanaan di sekolah. Dengan desain Dapodik atau desain kurikulum saat ini kita harapkan gitu ya, sekolah tidak lagi membuat dua kurikulum gitu ya, dua kurikulum yang berbeda. Ya, yang disubmit ke Dapodik itu ya yang dilaksanakan di sekolah gitu ya. Nah, lalu kemudian rule tentang pengaturan pengorganisasian mapelnya pun sudah kita antisipasi Bapak Ibu. Saat ini kita sedang pembahasan, sebenarnya sudah selesai pembahasan tentang beban kerja gurunya. Nanti yang mengatur tentang jadwal blok, tim teaching. Tim teaching itu bukan tim teaching seperti yang sebelumnya Bapak Ibu ya, yang konsepnya arisan gitu ya. Tim teaching di sini tuh ya tim teaching tapi ada jamnya gitu ya. Ini sudah kita atur, terus kemudian ya pengaturan jadwal blok juga, terus beban kerja atau beban jam guru, misalnya proyek penguatan produk Pancasila itu diajarkan oleh beberapa guru, terus misalnya nanti ada lagi tugas tambahan sebagai koordinator Pancasila, itu nanti akan ada peraturan turunannya Bapak Ibu terkait dengan pengorganisasian mapel pada kurikulum SMK ini gitu ya. Jadi saya rasa nanti untuk mekanisme atau rule pengorganisasian mapelnya akan lebih detail dijelaskan oleh tim Dapodik gitu ya. Tapi kami dari Direktur SMK khususnya gitu ya, dari Dirjen Diksi juga ini sudah mengantisipasi Bapak Ibu terkait dengan perubahan kurikulum ini, baik dari segi Dapodiknya gitu, teknisnya, sampai ke kebijakan di regulasinya, gitu. Saya terkait dengan guru dan lain-lainnya gitu ya. Saya rasa ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti ini lebih teknis ya, yang KOS, JP itu di forum yang lebih panjang lagi waktunya, karena untuk membicarakan itu nanti akan menghabiskan waktu gitu ya. Jadi saya hanya membahas yang terkait dengan Dapodik saja gitu ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih bila saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang tidak berkenan saya ucapkan secara sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon dibukakan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan
tentang implementasi kurikulum SMK pada Dapodik SMK yang akan disampaikan oleh tim wali data Dapodik SMK. Kepada tim wali data Dapodik SMK, kami persilakan. Terima kasih Pak Mehmet. Suara kami jelas Pak? Jelas, Pak Nurul? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kami mulai, saya mau menambah sedikit informasi. Mohon izin Pak Mehmet, kami perwakilan dari tim data, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di acara ini, dan juga dari tim dari Dijen Vokasi dan juga Pak Wib dari dari Direktorat SMK. Kami dari tim wali data akan memaparkan 3 poin utama. Yang pertama adalah keterkaitan manajemen dinas untuk penambahan program keahlian yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Luki Sukmanto. Dan yang kedua terkait dengan penambahan instruktur kejuruan terkait dengan SNP SMK, insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri, dan implementasi terkait dengan kurikulum SMK-PK di aplikasi Dapodik yang akan dibawakan oleh Mas Fata. Jadi insya Allah mungkin materi yang kami sampaikan ada 3 item ini, dan insya Allah akan kami paparkan lebih lanjut. Mungkin untuk yang materi sesi pertama bisa disampaikan oleh Mas Luki Sukmanto. Mas Luki bisa hadir Mas? Mas Fata, Mas Luki ada Mas? Sepertinya belum hadir, Pak. Oh gitu ya. Bentar. Sebentar, sepertinya sudah hadir, Pak. Ya coba Pak Mehmet, mungkin masih ada di luar Pak. Ya, selamat pagi Mas. Halo. Siapa Jelas Luki? suara saya? Jelas Pak Luki. Oh iya. Oh ya, silakan Pak Luki. Yuk. Oke, terima kasih. Untuk sekarang izinkan saya share file. Udah jelas ya? Di sini kami dari perwakilan tim data SMK ingin menyampaikan bahwa alur penambahan kompetensi keahlian SMK untuk SMK PK itu melalui manajemen dinas. Di tiap provinsi mungkin manajemen dinas berbeda-beda oleh perencanaan, ada pun yang dipegang oleh bidang masing-masing. Jadi tergantung dari kakada tadi dari setiap provinsi. Nah, sebelum saya lanjutkan bahwa penambahan alur kompetensi untuk SMK PK itu ada perizinan yang harus dikeluarkan. Pertama, izin dari dinas perizinan provinsi wilayah masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua itu setelah dapat perizinan ada rekomendasi dari bidang SMK, di mana rekomendasi itu untuk penambahan kompetensi di manajemen dinas. Tampilan dari manajemen dinas kurang lebih seperti ini, yang berada di kakada tadi. Pertama kita masukkan NPSN dari setiap SMK PK, lalu klik pencarian. Setelah klik pencarian akan muncul di bawahnya nama sekolah
SMK tersebut. Di sini, di detail sekolah terdiri dari identitas, lokasi kontak, akun, sampai dengan kompetensi keahlian. Nah, di kompetensi keahlian ini kita klik, maka akan muncul tambah. Silahkan dinas yang memegang manajemen kakak data diknya untuk menambahkan program keahlian untuk PK. Yang perlu diingat adalah bahwa program keahlian yang ditambahkan itu disesuaikan dengan konversi spektrum yang sudah dikeluarkan oleh vokasi. Nah, di sini ini saya ngambil contoh untuk tenaga otomatis industri, teknik elektronika. Kompetensi yang lama itu namanya TOI, teknik otomatis industri. Untuk PK berubah jadi teknik elektronika. Silakan ditambahkan bidang keahliannya berada di teknologi manufaktur, program keahliannya elektronika. Nah, untuk kompetensi keahliannya dikosongkan karena tidak ada pilihan yang sesuai dari tadi dipaparkan oleh Mas Habib. Setelah disimpan maka akan muncul. Di sini ini saya contohkan untuk yang sekarang nomor SK-nya ini nomor SK yang dari Dinas Perizinan. Tanggalnya pun disesuaikan dan inputan untuk nama jurusannya itu nama kompetensi SMK PK. Kalau untuk dari manajemen dinas sendiri itu seperti itu, silahkan. Nah, setelah ditambahkan di manajemen dinas, teman-teman di sekolah itu baru sinkron dapodiknya untuk dua arahannya. Sekali lagi yang perlu dipahami untuk teman-teman semua bahwa perizinan itu kami yang di dinas itu akan menambahkan kompetensi PK sesuai dengan perizinan yang telah keluar dari dinas perizinan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Nurul. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beranggapan lain. Mohon izin, saya Nurul Dairi mau menyampaikan sedikit sekilas info terkait dengan capaian Standar Nasional Pendidikan SMK tahun 2021. Salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jadi Standar Nasional Pendidikan SMK, kenapa latar belakangnya adalah tujuannya yang pertama terkait dari hal itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dan berikutnya adalah ketentuan yang mengatur mengenai SMK atau MK dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Ini salah satu latar belakang sehingga kita membutuhkan sebuah kriteria minimal terkait dengan salah satunya kebutuhan pengguna lulusan. Dari hasil SNP ini adalah 8 standar pendidikan SMK yang mungkin dari Sobat Data, mungkin dari admin dinas dan yang lain sudah memahami. Di poin ini kami menjelaskan sedikit informasi, salah satunya terkait dengan standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Apa sih hal yang terbaru dari standar pendidikan dan tenaga pendidikan, terutama terhadap fasilitasi di aplikasi Dapodik yang terbaru versi 2022. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018, bahwasanya untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan yang pertama
dibagi menjadi 3 item untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satunya adalah guru. Dari guru itu sendiri akan dikategorikan menjadi guru umum dan guru kejuruan. Dari guru itu terus berikutnya adalah instruktur kejuruan. Dan yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Mungkin untuk saat ini yang sering kita lihat secara reguler untuk sekolah itu bahwa kualifikasi untuk standar pendidikan dan tenaga pendidikan itu ada di poin guru dan tenaga pendidikan. Jadi khusus untuk SMK itu ada 3 kelompok besar, guru, struktur kejuruan, dan tenaga pendidikan. Untuk materi kali ini kita mengupas secara detail atau mungkin sekilas info terkait dengan apa sih instruktur kejuruan, kenapa instruktur kejuruan itu penting di Dapodik kali ini. Jadi kami mohon bantuan kepada sobat data admin di Dinas Pendidikan terkait penambahan instruktur kejuruan karena untuk pemenuhan SNP terkait dengan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Instruktur kejuruan itu apa? Instruktur kejuruan itu adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha atau industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis. Jadi ini adalah instruktur kejuruan secara nggak langsung adalah berasal dari dunia usaha atau dari dunia industri. Untuk admin dinas terkait dengan standar kualifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 34, bahwasanya standar kualifikasi instruktur kejuruan adalah yang pertama, standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal memiliki ijazah SMK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia industri yang relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi khusus instruktur kejuruan berbeda dengan guru, jadi minimal ijazahnya adalah SMK, tetapi harus memiliki pengalaman kerja di dunia usaha atau industri relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Berikutnya yang kedua, standar kualifikasi terkait dengan instruktur kejuruan yang kedua adalah kualifikasi instruktur kejuruan dapat juga diperoleh melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada jenjang 4 kualifikasi kerja KKNI yang diberikan dengan sertifikat keahlian. Jadi intinya untuk kualifikasi instruktur kejuruan juga harus dimiliki dengan sertifikat keahlian yang dikualifikasi oleh KKNI. Terus berikutnya sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional dan atau internasional. Jadi kualifikasi penambahan yang pertama kami ulangi standar kualifikasinya minimal memiliki ijazah SMK dan sudah relevan bekerja di industri 3 tahun. Dan juga kualifikasi instruktur kejuruan itu memiliki sertifikat keahlian yang kualifikasinya sesuai dengan KKNI. Atau mungkin yang ketiga, sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui oleh nasional. Jadi kita bisa menambahkan instruktur kejuruan jika memiliki 3 poin seperti yang ada di Permendikbud 34 tahun 2018. Bagaimana mekanisme cara penambahannya? Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari yang menangani penambahan data GTK, silakan kunjungi situs verbal PTK data.kemdikbud.go.id atau tambah PTK. Jadi silakan dikunjungi di situs ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data kita sudah bisa ditambahkan apa enggak. Jadi penambahannya adalah di menu verbal PTK tambah PTK di menu tambah. Jadi insya Allah cara penambahannya sama dengan penambahan guru pada umumnya. Cuma yang membedakan adalah di poin kepegawaian. Di menu kepegawaian, silakan di jenis PTK-nya dipilih instruktur kejuruan. Jadi untuk admin data GTK silakan menambahkan sesuai dengan kualifikasi yang 3 item yang di atas tadi sudah disampaikan. Silakan menambahkan di verbal PTK khususnya di poin kepegawaian kita pilih jenis PTK-nya adalah instruktur kejuruan. Untuk status kepegawaian sesuaikan dengan status kepegawaian si instruktur ini sebagai apa di dunia usaha atau dunia industri. Terus berikutnya tugas dari admin GTK selain penambahan lewat verbal PTK bisa melakukan edit. Jika suatu ketika dari admin
atau mungkin dari instruktur kejuruan statusnya sudah berubah, melakukan perubahan editnya itu melalui manajemen dinas. Jadi silakan di poin manajemen dinas, di poin jenis PTK silakan dipilih status kepegawaiannya sesuai dengan apa yang dia ampuh kali ini. Contoh, si Fata, dia adalah sebagai instruktur kejuruan pada waktu dia masuk membantu atau melatih di SMK 1 Malang, apa yang terjadi? Dia sudah naik pangkat menjadi seorang manajer yang awal kalinya adalah seorang owner. Jadi perubahannya itu tetap melalui dinas pendidikan lewat manajemen dinas, yaitu manajemen datadik. Ini salah satu perubahan status untuk GTK. Dan hal ini juga bisa dilakukan jika suatu ketika ada seorang GTK atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut atau di SMK tersebut beralih keluar ke dunia usaha atau dunia industri dan kembali ke sekolah untuk menjadi seorang instruktur. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi ditambah GTK, di verbal PTK, tambah GTK, tetapi tinggal melakukan perubahan status di manajemen dinas atau di manajemen datadik supaya untuk dirubah status dari TU tersebut yang sudah alih fungsi ke sekolah. Jadi mungkin ini sedikit gambaran dari kami terkait dengan penambahan dan juga tadi penambahan kompetensi kalian, dan insya Allah penambahan kompetensi kalian itu kita sesuaikan dengan spektrum yang ada, spektrum kurikulum, terkait dengan penambahan referensi, nomor, dan sebagainya, mungkin nanti itu disesuaikan dengan perizinan atau mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih, mungkin ini sedikit tambahan informasi dari kami. Mungkin waktu dan tempat biar lebih efektif saya kembalikan ke Pak Mehmet atau mungkin langsung saya lanjutkan ke Mas Fatah terkait dengan aplikasi Dapodik. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Nurul atas paparan tentang tema penambahan instruktur kejuruannya. Mohon izin Pak Mehmet, saya melanjutkan penambahan materi selanjutnya dari kami tim Dapodik Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatah MS Salimah, biasa dipanggil Fatah atau Salim. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari tim Dapodik Vokasi atau tim wali data, khususnya tentang Dapodik dan juga implementasinya terhadap SMK PK. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memaparkan sedikit poin-poin yang akan saya paparkan nanti. Nanti pada saat pemaparan saya akan langsung menampilkan secara teknis bagaimana pengisian data SMK-PK pada Dapodik 2022. Pada paparan ini saya akan membagi dua bahasan utama. Yang pertama yaitu tentang data SMK-PK itu sendiri dan juga tentang pengisian khususnya pada link dan supermatch. Dan juga nanti saya akan mencoba menampilkan sedikit data isian TEVA yang sudah saya entrykan pada aplikasi Dapodik sekolah kami. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Oke, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, di layar screen masing-masing sudah tampil tampilan Dapodik 2022 patch B. Akan tetapi ini sebagai informasi, ini patch B belum rilis. Kami di tim Dapodik Vokasi masih sedang melakukan final testing untuk patch ini, sehingga semoga nanti aplikasi patch ini akan segera rilis mungkin dalam beberapa waktu dekat. Oke, sebelum itu saya akan mencoba menampilkan beberapa daftar perubahan pada aplikasi Dapodik khususnya patch 2022B. Yang pertama adalah untuk mengakomodir kurikulum baru khususnya kurikulum pusat keunggulan khususnya bagi jenjang SMK. Kemudian juga ada pembaruan terkait penambahan kolom nomor induk berusaha atau NIB pada relasi dunia usaha dan industri bagi jenjang SMK. Kemudian juga adanya perbaikan penyesuaian validasi pembelajaran untuk kurikulum pusat keunggulan bagi jenjang SMK. Oke, mungkin ini sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang
berasal dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini adalah tampilan front end Dapodik sekolah, dan ini dan semuanya tampilannya sama. Dapodik ini terdiri dari beberapa menu-menu khusus, yaitu ada beranda, menu sekolah, sarpras, GTK, peserta didik, rombel belajar, nilai, jadwal, validasi, serta sinkronisasi dan juga pengaturan. Khusus pada webinar kali ini, saya akan mencoba menampilkan beberapa data terkait implementasi SMKPK. Yang pertama adalah perubahan yang paling mendasar adalah adanya flagging data SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Data tersebut dapat dilihat pada aplikasi front-end Dapodik sekolah masing-masing pada menu sekolah, kemudian pada data rinci sekolah pada data dinamis. Seperti yang muncul di layar masing-masing, di sini sudah ada flagging tentang sekolah mana saja yang menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, proses flagging ini dilakukan oleh pusat sehingga sekolah tidak bisa menghapus ataupun mengubah data tersebut. Nah, jika sekolah tersebut bukan SMKPK, maka di data dinamisnya tidak akan muncul data sekolah pusat keunggulan ini. Tapi kalau jika sekolahnya adalah SMKPK, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti contoh di sekolah kami. Oke, kemudian setelah sekolah mendapatkan flagging sebagai sekolah pusat keunggulan, barulah kita melihat pada data rincian sekolah, khususnya kompetensi keahlian yang dilayani. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Habib dan juga Pak Lukman tentang penambahan program keahlian, khususnya program keahlian SMKPK, penambahannya hanya dapat dilakukan dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Sehingga sekolah sebelum melakukan entry data Dapodik, khususnya SMKPK, pastikan dulu data dinamis sudah terflagging sebagai SMKPK, kemudian pastikan program keahlian SMKPK sudah ditambahkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, pada contoh kali ini kami sudah menambahkan satu program keahlian sesuai dengan Kepmen 165 tentang SMKPK, yaitu program keahlian desain komunikasi visual yang sebelumnya adalah kompetensi keahlian dari multimedia. Nah, ini mungkin sedikit informasi bagi rekan-rekan dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Penanaman Modal, bahwa di Dapodik ini juga menampilkan data kompetensi keahlian pada kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 revisi. Nah, seperti di sini di tampilan, di sini ada beberapa kompetensi yang sekarang masih aktif di tingkat 11 dan tingkat 12, kemudian juga ada data program keahlian yang sesuai SMKPK. Nah, kemudian juga setelah kita memastikan data dinamis telah terflagging sebagai SMKPK, kemudian program keahlian dari SMKPK sudah ditambahkan oleh dinas, barulah sekolah bisa menambahkan rombongan belajar untuk SMKPK. Nah, mungkin juga sebagai catatan jika ada dari sekolah yang mengikuti webinar kali ini, proses penambahan rombongan belajar SMKPK ini hanya dapat dilakukan pada patch versi 2022B. Nah, mungkin sekolah tidak bisa segera mengentrikan, tapi mungkin dalam waktu dekat akan segera rilis. Nah, pengisian teknisnya contohnya adalah seperti ini. Kita klik tambah, kemudian pilih jenis rombelnya, kemudian tingkat 10, kemudian kita pilih program keahliannya. Nah, program keahlian ini jika sudah terflagging sebagai SMKPK, maka yang akan tampil di kelas 10 atau jenjang 10 hanyalah program keahliannya saja. Sebagai contoh di sini adalah DKV sudah ditambahkan. Nah, nanti jika sudah ditambahkan, maka data rombongan belajarnya akan muncul seperti ini. Nah, kelas 10 program keahliannya DKV, kemudian kurikulumnya adalah kurikulum pusat keunggulan, desain, komunikasi, dan visual. Jadi penamaan kurikulum di front end Dapodik adalah nama kurikulum SMK Pusat Keunggulan, kemudian nama
program keahliannya. Ini agar dibedakan antara pengisian antara program keahlian satu dengan lainnya. Kemudian isian nama rombel, wali kelas, dan juga ruang seperti pengisian pada umumnya. Oke, kemudian yang menjadi titik poin penting pada Dapodik kali ini adalah tentunya pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, jika kita sudah menambahkan data rombongan belajar sesuai dengan kurikulum PK, maka pada pembelajarannya sudah menyesuaikan dengan mapel-mapel yang ada di Kepmen 165. Contohnya seperti ini. Di muatan A sudah dibagi, yaitu pembagian mapel agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga kepercayaan. Kemudian mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, muatan lokal, dan juga sejarah dan Pencaskas. Kemudian mapel muatan B, yaitu kejuruan. Ini kita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok kejuruan khusus untuk P4 Pancasila dan Budaya Kerja, yang sekarang sudah dibagi menjadi masing-masing tema, seperti yang sudah dijelaskan Pak Habib tadi, yaitu terdiri dari 9 tema. Nah, di aplikasi Dapodik ini kita tinggal mengisikannya. Ini adalah contoh pengisian pembelajaran yang sudah terisi. Kemudian juga muatan kejuruan kelompok B, yaitu ada bahasa Inggris, matematika, proyek IPAS, informatika, dan juga dasar-dasar kejuruan. Nah, untuk dasar-dasar kejuruan ini, nama mapelnya itu adalah dasar-dasar, kemudian nama program keahliannya. Karena di sini adalah program DKV, maka nama bidang studinya adalah dasar-dasar desain komunikasi dan visual. Nah, ini adalah sedikit contoh isian pembelajaran dan juga implementasi SMKPK pada aplikasi Dapodik 2022B. Nah, kemudian juga ada mapel yang terpisah lagi, yaitu kelompok A khususnya seni. Jika kita membaca Kepmen untuk mapel seni ini, kita dapat memilih minimal 1. Nah, pada aplikasi Dapodik kita tinggal menyesuaikan seni apakah yang akan kita pilih. Pada contoh kali ini adalah sekolah menggunakan mapel seni musik, yaitu jamnya 2 jam. Nah, untuk isian pada Dapodik kali ini, untuk pembelajaran sistem blok, kami mohon maaf, untuk semester kali ini memang belum bisa terakomodir. Kemungkinan nanti pada saat aplikasi semester berikutnya akan kami kembangkan terkait pengisian sistem blok. Nah, untuk yang semester sekarang, setidaknya sekolah SMKPK sudah bisa mengisikan pembelajaran sesuai struktur kurikulum SMKPK-nya. Dan juga untuk saat ini, sementara kita menggunakan hitungan jam per minggu. Kalau kita melihat Kepmennya, pembelajaran di SMKPK adalah menggunakan jam per tahun. Tapi untuk Dapodik semester ganjil ini, khusus Dapodik 2022B ini, kita masih menggunakan jam per minggunya. Dan tentunya ada validasi terkait pengisiannya, yaitu maksimal adalah 48 jam. Nah, ini adalah sedikit sekilas pengisiannya. Jika dalam satu rombel SMKPK tersebut sudah terisi penuh. Dan ini sudah mapelnya sesuai dengan struktur kurikulum SMKPK. Kemudian juga di bagian bawah ada BK. Nah, itu sedikit pengenalan tentang implementasi kurikulum SMKPK pada Dapodik 2022B. Kemudian paparan saya selanjutnya adalah terkait dengan pengisian data link dan supermatch pada aplikasi Dapodik. Pengisian link dan supermatch ini dapat kita lakukan pada menu sekolah. Yang pertama adalah kita mengisikan data rinci sekolah, yaitu data relasi dunia usaha dan industri atau DUDI. Contoh pada aplikasi kami, di sini sudah terdata sekitar 243 DUDI yang berelasi dengan sekolah. Nah, ini isi contoh. Nah, kemudian setelah kita menambahkan data relasi dunia dan industri, selanjutnya adalah kita menambahkan data perjanjian kerjasama atau PKS. Dulu kita menggunakan istilah MOU.
Nah, sekarang kita menggunakan istilah perjanjian kerjasama. Nah, jenis kerjasama yang dapat diisi pada aplikasi Dapodik ini ada beberapa, yaitu seperti kerjasama komersial, bantuan sarana prasarana, CSR, lomba kelompok siswa lainnya, kemudian ada magang, praktek kerja industri atau prakerin untuk siswa dan guru, kemudian pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia kerja, penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, pelatihan dunia kerja, penyerapan lulusan, kemudian guru atau dosen atau tenaga ahli dari dunia kerja, riset terapan, beasiswa, dan juga ikatan dinas. Nah, nanti sekolah bisa mengisikan jenis kerjasamanya ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Contoh di sini adalah, sekalian saya contoh tentang kerjasama pengisian TEFA. Nah, contoh di sini adalah kami melakukan TEFA atau pembelajaran berbasis proyek nyata dari dunia industri bersama dengan CV Batik Halus. Nah, pengisiannya di Dapodik adalah, pertama kita mengisikan data relasi studinya. Sebentar, maaf, ini agak lemot. Nah, setelah data relasi studinya terisi, barulah kita mengisikan data PKS-nya, perjanjiannya. Oh, maaf, ini not respon. Nah, kemudian kita tambahkan jenis kerjasamanya sebagai pembelajaran berbasis proyek nyata. Kemudian kita isikan nama studinya, yaitu CV, nomor PKS-nya, kemudian judul perjanjiannya. Kalau di sini kami menamakannya dengan pengembangan teaching factory dengan CV Batik Halus tahun 2018 sampai 2020, kemudian ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga nama bidang serta kontak person dari industri tersebut. Nah, untuk data TEFA ini juga akan ada isian data terkait aktivitasnya, yaitu di bagian aktivitas. Nah, di sini kita bisa mengisikan data aktivitasnya, misal sebagai pengembangan teaching factory, maka kita isikan SK tugasnya, kemudian tanggal usahanya. Kemudian juga pemetaan terkait guru apa saja, guru mana saja yang terlibat dalam pengembangan teaching factory. Di sini juga ada isiannya, yaitu sebagai pembimbing aktivitas peserta didik pengembangan teaching factory. Ini adalah contoh pengisiannya. Di sekolah untuk teaching factory ada 6 guru yang terlibat, kemudian data peserta didiknya dapat kita lihat di anggota. Nah, di anggota ini adalah data peserta didik yang terlibat dengan pengembangan teaching factory. Contohnya seperti ada yang di sini. Di sisi sebelah kiri, yaitu anggota aktivitas, adalah daftar peserta didik yang terlibat pada pengembangan teaching factory. Nah, data Dapodik juga sudah memiliki entrian data terkait produk apa saja yang produk atau jasa yang dihasilkan dari teaching factory. Data tersebut dapat kita lihat pada unit produksi kerjasama. Nah, contoh di sini adalah TEFA sekolah kami telah menghasilkan sebuah produk sajadah dengan omset sekitar 150.000 per bulan. Maka entrian di data Dapodik sudah ada. Kita tinggal mengentrikan datanya di sini. Kita pilih unit produksinya, unit produksi SMK, kemudian sumber dana, produk yang dihasilkan, dan juga omset barang per bulannya. Atau jika sekolah tidak menghasilkan produk tapi menghasilkan jasa, maka kita entrikan data jasa yang dihasilkan, kemudian juga omset jasanya, kemudian prestasi dan juga pangsa pasarnya juga sudah tersedia. Itu adalah sedikit sekilas implementasi SMKPK pada aplikasi front-end Dapodik 2022B dan juga pengisian data link dan supermatch Direktorat Vokasi pada aplikasi Dapodik. Ini mungkin sedikit pengenalan dari pengenalan kepada dinas-dinas. Dan juga diharapkan juga sekolah, terutama yang mengikuti webinar ini, mengentrikan data Dapodiknya, khususnya data link and match-nya, juga diisi sesuai kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini sekilas tentang pengenalan aplikasi Dapodik. Acara selanjutnya
kami kembalikan kepada moderator, Pak Mehmet. Baik, terima kasih Pak Mas Fatah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mau masuk ke sesi tanya jawab, kami mohon kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu dari Dinas Penanaman Modal, kami mohon dengan hormat, kami mohon dengan sangat untuk kerjasamanya untuk mensukseskan SMKPK ini, program SMKPK ini, kami mohon dengan dapat memproses perubahan atau penambahan program keahlian yang ada di SMK yang mendapatkan SMKPK yang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kami mohon bisa dengan segera menambahkan program keahlian sesuai dengan kurikulum SMKPK yang terbaru. Karena ini nanti akan terkait dengan program SMKPK yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab kita akan buka, tapi mohon maaf sebelumnya, kami akan utamakan sesi tanya jawab ini untuk Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena nanti untuk Bapak Ibu dari sekolah, dari SMK, dari Sekolah Menengah Kejuruan, akan ada sesi tersendiri, insya Allah di hari Jumat, di mana akan dijelaskan detail bagaimana menggunakan Dapodik versi 2022B. Jadi saat ini kami akan utamakan untuk tanya jawab ini yang terkait dengan perubahan izin, penambahan izin yang ada di Dinas Pendidikan maupun di Dinas Penanaman Modal. Kami persilakan Bapak Ibu jika akan ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa klik raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di chat. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman dinas. Sepertinya, apakah? Oh ada, oh ada. Silakan Pak Jamaah dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan Jamaah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai admin Dapodik. Saya tegaskan di sini kebetulan terhormat dari Dinas Satu Pintu. Ini sering menjadi polemik Pak untuk penambahan kompetensi. Kalau bisa ada surat resmi dari Vokasi Pak ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Pak, supaya karena akan rilis aplikasi SMKPK ini kan waktu dekat, supaya admin Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi tidak keterlambatan. Mohon ada surat resmi Pak untuk penambahan kompetensi Dinas Satu Pintu sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi meneruskan surat ke Dinas Satu Pintu Pak. Itu aja Pak untuk penambahan kompetensi SMKPK. Kalau tidak ada surat resmi nanti Kadis, Kabid nanti bertanya apa SMKPK masuk Dinas Satu Pintu. Kalau dengan Pikon sudah oke, tapi dasar hukum untuk membuat SK itu Pak di Gubernur. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamaah. Nanti akan kami tampung Pak secepatnya. Kami memang sudah merencanakan akan ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Vokasi kepada semua dinas pendidikan yang ada di Indonesia, dinas pendidikan provinsi dan dinas penanaman modal yang ada di provinsi. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Andi dari Disdik Sulsel. Kami persilahkan Pak. Silahkan di-unmute dulu Pak. Iya, terima kasih Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat Salam pagi. hormat untuk seluruh yang hadir di ruang Zoom ini.
Baik Pak, saya langsung saja ini mengenai penambahan program kalian yang menyesuaikan dengan spektrum SMKPK. Ini kan pada marwahnya kan ini tidak menambah sebenarnya, hanya merubah klausul saja. Apakah mungkin kita tidak perlu meminta izin perubahan itu kepada PTSP, DPM PTSP? Karena ini kan hanya merubah klausul saja. Nah, setiap wilayah, mohon maaf, di Sulsel itu ada beberapa langkah yang harus dipenuhi jika izin itu melalui DPM PTSP. Ini maksud saya untuk efisiensi waktu saja, action daripada penambahan itu tadi, perubahan itu tadi. Kecuali jika memang ada program kalian baru yang selama ini tidak ada di sekolah SMKPK itu mungkin perlu izin. Ini saran saja, Pak. Untuk sementara begitu, Pak Mehmet. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Kita tampung dulu Pak ya, nanti sekalian dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya dari bidang PPSMK Dindik Provinsi Jawa Timur, Pak Dudu. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya Dudu dari Admin Dapodik Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kompetensi keahlian untuk user management dinas. Kita ini terkendala untuk mengunduh data siswa per kompetensi per keahlian gitu di manajemen dinas. Itu tidak ada fiturnya untuk mendownload data tersebut. Jadi sekolahnya A, kompetensinya apa, lalu tingkat di kelas berapa itu jumlah siswanya berapa. Lalu yang kedua adalah mengenai Sarpras, khususnya itu RPS. Kalau Sarpras yang lain kan sudah ada ya sebagian. Namun yang untuk RPS ini belum masuk di Dapodik. Sudah Pak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudu. Bapak Ibu, kita akan 3 pertanyaan dulu dari Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur, Pak Dudu. Mungkin Pak Edi atau Pak Habib masih berada di ruangan? Pak Habib, silakan Pak Habib. Ada mungkin bisa komentar terutama mengenai tadi Pak yang dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan, Pak. Ya, untuk memang Bapak Ibu untuk spektrum yang baru ini sebenarnya memang tidak ada tambahan kompetensi program kalian ya, sifatnya memang lebih pengorganisasian atau remapping spektrum. Jadi memang tidak ada penambahan. Ada satu penambahan itu di program kalian usaha pertanian terpadu, tapi sampai sekarang kan belum ada sekolahnya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Memang beberapa waktu lalu kami sempat memberikan surat edaran kepada dinas ini tanggal 25 Juli. Tanggal 25 Juli tahun 2021 ini tentang surat edaran tentang pembelajaran pada program SMK Pusat Unggulan. Ini sudah kita sebarkan ke grup dinas ya, grup kepala bidang juga tentang pengaturan kurikulum SMKPK di sini
salah satu poinnya kita memang tidak spesifik gitu ya, menyebutkan tidak perlu izin gitu. Tapi di sini kita sebutkan misalnya di poin 3 gitu ya, ada di poin tentang kurikulum berkait saudara atau berkaitan dengan 1 dan 2, kami mohon kesediaan saudara untuk memfasilitasi SMK pusat keunggulan sesuai dengan wilayah binaan agar dapat segera menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perubahan pembelajaran yang tertuang pada Kemendikbudristek tersebut, antara lain tentang program keahlian yang dilaksanakan, struktur kurikulum yang digunakan, implementasi proyek pembuatan profil pelajaran Pancasila, dan penugasan atau kewenangan guru. Jadi memang kalau spesifik tentang nggak perlu izin gitu, ini belum ada. Mungkin nanti ini juga ya, jadi masukan untuk kita untuk dari vokasi, di vokasi mungkin nanti nggak tahu nanti siapa yang menginisiasi ya, apakah dari Pendidikan gitu ya, membuat surat edaran juga terkait dengan itu. Memang di surat edaran pertama ini nggak spesifik terkait perizinan, tapi pada perubahan kurikulum sebelumnya di tahun 2016 yang kala itu perubahan dari kurikulum 2013 menjadi 2013 revisi, itu kami juga dari Direktur SMK ya, itu membuat edaran tentang tidak perlu izin gitu ya. Itu spesifik memang poinnya, nggak perlu izin karena ini apa namanya, hanya perubahan atau mungkin konversi saja gitu ya, karena nggak bikin jurusan baru, tapi ya tadi itu remapping saja. Nah ini saya rasa nanti mungkin bisa diinisiasi juga oleh teman-teman dari Dirjen Diksi, apakah nanti dari Sekjen, apakah dari kami gitu ya. Karena ini perlu juga sih kita buat Pak Ahmed. Tapi memang benar konteks esensinya memang nggak ada yang bertambah gitu ya, nggak ada yang bertambah jurusannya. SMKPK tuh nggak mengalami pembukaan baru jurusan, tapi hanya menyesuaikan saja gitu dengan konversi struktur kurikulum yang baru gitu. Tapi kalau mungkin untuk pembuka gitu ya, mungkin kepada kepala dinas atau mungkin ke dinas provinsi gitu, saya akan coba share nanti di chat gitu ya, surat edaran Pak Dirjen, Pak Wikan kepada dinas pendidikan provinsi. Nanti silakan apakah itu cukup gitu ya, cukup kuat untuk apa namanya untuk meminta izin gitu ya, jadi nggak perlu izin buka baru gitu ya ke dinas penanam modal, tapi hanya cukup konversi atau tidak gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya nggak cukup ya terpaksa kita juga perlu secara spesifik gitu ya menyebutkan nggak perlu izin baru gitu ya, hanya konversi saja gitu. Yang kita harapkan sih sebenarnya di pusat juga seperti itu Bapak Ibu, tidak perlu lagi izin pembukaan jurusan baru, karena kan memang nggak ada yang ditutup ataupun nggak ada yang menambah gitu ya, hanya remapping saja. Begitu Pak Mamet dari saya, jawabannya mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Habib. Jadi begitu Pak Andi dan Pak Jamaar. Kemudian untuk Pak Dudu, kami dari tim akan mencoba menyiapkan data-data yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak butuhkan. Nanti mungkin ada di manajemen, apakah itu manajemen yang sekarang sudah ada, ataukah nanti akan ada manajemen vokasi atau dashboard vokasi atau seperti apa, nanti kami akan usahakan secepatnya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari NTT, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mehmet. Izin bertanya untuk ini sumber. Yang pertama Pak, yang ingin kami tanyakan ini terkait, mungkin tadi terlewatkan oleh saya, terkait dasar penentuan SMKPK ini seperti apa. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adit terkait surat edaran yang sebelumnya sudah diedarkan ini, mungkin nanti bisa kami bisa dapatkan lagi untuk kita pelajari. Kemudian untuk saat ini yang sudah berjalan di tahun ini, apakah kami bisa dapatkan data sekolah-sekolah mana saja yang sudah melaksanakan SMKPK ini? Itu. Kemudian kedepannya jika ada sekolah yang ingin kami rekomendasikan,
itu kemana kami kirimkan rekomendasinya untuk bisa ditandai atau di flag tadi istilahnya, supaya mereka bisa secara dapodik bisa disesuaikan. Gitu. Ya, kemudian yang berikut untuk tim dapodik vokasi, sama seperti yang ditanyakan Pak Dudung tadi, kendala kami di manajemen dinas ini terkait menu unduh untuk daftar kompetensi keahlian yang ada di sekolah, itu memang belum ada. Jadi kami kendalanya untuk penyajian data itu kami susah untuk mendapatkan rekapannya seperti itu. Kemudian jika ada kompetensi keahlian yang sudah tidak berjalan lagi, ini kira-kira solusinya apa supaya kami bisa menghapus salah satu kompetensi keahlian yang sudah terdaftar di sekolah tersebut. Nah, ini mungkin yang belum ada di manajemen dinas seperti itu. Mungkin itu Pak Mehmet yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf dengan Bapak. Ya. Dengan Pak Ansel. Pak Ansel. Terima kasih Pak Ansel dari Disdikbud NTT. Baik. Kemudian selanjutnya dari Dikbud Sulawesi Tengah, Ibu Hadijah Yahya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman dari Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat tadi. Kalau Sumatera Barat meminta surat penguatan terkait dengan permohonan izin ke satu pintu tadi, dinas pelayanan satu pintu terpadu. Saya berpendapat lain Pak, bahwa kami di Sulawesi Tengah untuk izin pendirian itu baru kami ke dinas satu pintu, tetapi hanya untuk pembukaan ataupun penambahan kompetensi yang baru itu cukup dari kepala dinas. Jadi saya pikir janganlah membuat rumit lagi persoalan di daerah dengan membuat surat seperti yang diminta oleh Sumatera Barat. Sebaiknya langsung saja bahwa cukup diberikan penguatan melalui kepala dinas, karena apalagi kalau hanya untuk menambah saja, atau bukan menambah malah merubah saja, supaya ini hanya menjadi satu regulasi yang diupload di Dapodik. Cukup surat keterangan, mana disuruh surat keterangan kami Pak. Selama ini yang izin operasionalnya yang hilang oleh sekolah, kami tidak ajukan untuk pembaruannya ke dinas pelayanan satu pintu Pak, karena ribet sekali di sana. Karena kami selaku kepala bidang yang notabene yang mengeluarkan rekomendasi masih juga dicejar oleh mereka. Oleh karenanya izin pembaruan pun kami tidak lanjutkan ke sana. Kami hanya memberi penguatan yang ditandatangani oleh kepala dinas bahwa sekolah ini masih aktif, siswanya masih ada. Karena izin operasionalnya kadang-kadang yang mungkin tahun-tahun yang lalu itu sudah hilang, kami cukup memberikan surat keterangan penguatan Pak. Jadi saya kira cukup itu yang saya kira perlu yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari kementerian. Jangan lagi masih sulit seperti saat ini, kemudian kita buat lagi surat yang bikin puyeng kepala ya. Padahal ini SMKPK terus harus berlanjut terus untuk berkarya. Kemudian saya tadi mungkin agak telat juga masuk Pak, terkait dengan cut off Dapodik. Seperti kita tahu bahwa Dapodik ini kan sudah di cut off per tanggal 31 Agustus kemarin. Nah, gimana jika ada perubahan? Apakah misalnya terjadi perubahan dan lain-lain itu masih diperkenankan? Atau hanya terkait dengan yang berhubungan dengan kurikulum dan jam mengajar bagi guru gitu? Karena bukan hanya Dapodik yang berubah, tapi juga SIM DKB-nya juga harus terkoneksi ke sana. Saya kira seperti itu Pak dari saya. Mohon maaf, Pak Mehmet. Salam hormat dari kami di Palu. Salam sehat. Salam untuk keluarga besar. Dirjen Pendidikan Jenderal. Dari kami di Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami juga Bu untuk teman-teman di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Bu Hadijah. Mungkin sepertinya Pak Andi akan memberikan komentar terkait jawaban Pak Habib tadi.
Silakan Pak Andi. Yuk kita mulai pelajaran pagi hari ini. Terima kasih Pak Mehmet. Dimulai, Ya, seru ini karena memang ada sedikit kita berdoa. perubahan kita Ada menuju yang ke mungkin yang mau arah berdoa lebih lagi baik teman-teman sebenarnya. kita. Jadi itu tadi Pak, kecuali untuk penambahan baru, itu saya kira kita tidak perlu menembuskan ini perubahan Yuk, kita nomenklatur mulai program pelajaran kalian pagi hari ini. dari Spektrum 2018 ke Berdoa. Spektrum barunya SMKPK. Ada yang mimpin doa Kami di salah Sulsel satu baru di antara dari kalian. 17 Yuk. sekolah, itu tidak Dina terlalu silakan besar. dipimpin berdoanya. Kecuali Assalamualaikum. mungkin Sebelum kita teman-teman di mulai provinsi lain pelajaran yang hari banyak, ini, hendaklah mungkin kita ada berdoa. kebijakan sendiri Berdoa dari mulai. pemerintah setempat. Terus yang kedua Pak Mehmet, sebenarnya kami berharap ada Dapodik SMK itu tidak lagi ada di Dapodik Dasmen. Kami sangat berharap ada Dapodik C. Artinya berpisah secara keseluruhan, mengingat daripada Marwah SMK saat ini ada di bawah sudah memimpin doanya pada teman-temannya. Dirjen Untuk Vokasi materi hari ini kita Lahir akan dan Batin, Pak. belajar di tema 3. Sementara itu sebelah kaki SMK itu masih menjalankan dan menggerakkan beberapa regulasi di Dikdasmen. Nah itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah pisah ranjang gitu, Pak Mehmet, antara Dapodik Dasmen dengan Dapodik C gitu. Sudah kelihatan belum? Itu harapan besar Pak Mehmet, agar tidak Sudah, ada Bu. konflik di dalam Dapodik C. Karena kami di Sulsel itu Pagi hari ini kita Dapodiknya akan terpusat. belajar tema 3. Di situ semua pengelolaan Dapodik, kedua. SMK, SMA, SLB, dan seterusnya. Sebelum kita mulai, sudah hadir semua. Demikian Pak Mehmet, teman-teman terima kasih banyak atas semuanya. kesempatan. Salam hormat selalu untuk Coba. seluruh Anak-anak jajaran cek pimpinan dulu dan siapa yang staf belum di hadir. Dirjen Vokasi. Silakan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengisi presensi di Waalaikumsalam warahmatullahi ya, yang wabarakatuh. sudah Terima hadir kasih ya. Pak Andi. Salam hormat juga buat teman-teman di Dan Dinas Pendidikan lebih Sulawesi semangat Selatan. Untuk kita akan Mungkin belajar satu apa lagi sebenarnya dari pagi hari ini. NTT juga, ada Bapak Hans Kita dari akan NTT, kami belajar persilakan. tentang isi iklan berupa keunggulan produk atau jasa dari naskah Baik, iklan. selamat siang Pak Mehmet. Yang Terima kedua, kasih untuk kita waktu akan dan belajar kesempatannya. tentang penyakit organ Ah, pencernaan Mungkin pada saya manusia. sependapat dengan Yang Dikbud ketiga, kita Sulawesi Tengah. belajar tentang Kalau untuk karya hanya seni rupa penambahan daerah. untuk Biar anak-anak perubahan lebih semangat, kompetensi silakan. keahlian saja, saya rasa dengan Mari kita nyanyi SK bersama-sama. Kepala Dinas saja sudah cukup, karena untuk penanaman modal perizinan satu pintu Yuk itu kita mungkin nyanyi lagu untuk operasional kemerdekaan. kelembagaan ya Pak. Jadi untuk penambahan kompetensi saya rasa cukup dengan SK Kepala Dinas saja. Terus yang kedua, saat ini kita sedang dilakukan audit kinerja oleh BPK RI Perwakilan NTT terkait dengan pendidikan vokasi Pak. Jadi permasalahan kita adalah data terkait dengan vokasi di Dapodik itu Pak. Jadi kalau bisa kita diberi akses yang cukup luas untuk mengakses semua data terkait dengan data SMK di Dapodik, karena sekarang ini BPK minta data terkait dengan DUDI, baik itu MOU maupun lembaga-lembaga yang menjadi mitra yang menjadi DUDI, itu kami kesulitan untuk mendapatkan. Terpaksa kami harus minta satu persatu dari sekolah. Kalau memang sudah ada di Dapodik, kenapa kita harus minta lagi satu persatu dari sekolah? Jadi mungkin itu yang mungkin salah satu data yang sempat diminta oleh BPK untuk mereka mengaudit kinerja pendidikan vokasi di NTT. Mungkin itu Pak. Selain juga itu mungkin ada data-data lain yang mungkin bisa isian Dapodik yang dilakukan oleh sekolah SMK, kita bisa mengakses semua secara one click Pak. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Hans. Mungkin sekalian dengan Pak Dedi Jayadi dari Jawa Timur, kami persilakan Pak. Hari ini apa, Kak?
Yang pertama, Terima kasih Pak Mehmet. anak-anak akan menganalisis dan mencermati naskah Dari iklan bidang SMK Pak, elektronik. Dinas Pendidikan Jawa Kemudian Timur. isi iklan itu akan juga memberikan keunggulan Saya produk atau jasa setuju dengan dari pendapat iklan. dari Bu Yang kedua, Khadijah tadi dengan dari melakukan diskusi Ali, dalam kelompok, anak-anak untuk akan sekedar mengidentifikasi perubahan dan itu menjelaskan nggak usah berbagai sampai di macam penyakit DPMPTSP yang Pak. mempengaruhi organ Karena pencernaan kalau melalui manusia. DPMPTSP Dan ketiga, mereka dengan banyak proses mencermati yang dan mereka harus lalui menganalisis Pak. informasi, Ya, anak-anak jadi akan mereka harus mengidentifikasi mengajukan berbagai karya surat seni rupa daerah permohonan dan yang disetujui, fungsinya. Ini direkomendasikan oleh tujuan calon dinas, pembelajaran dan hari mereka ini. mengupload semua berkas-berkas yang mereka miliki, persyaratan-persyaratannya Dan nanti kita akan belajar tentang DPMPTSP. iklan, akan belajar Setelah itu tentang tadi apa? STSP Gangguan organ baru pencernaan meminta pada rekomendasi manusia. teknik Yang ke kami ketiga di sini akan ke bidang. Ya Pak kan? mencermati Jadi kalau menurut karya saya seni setuju daerah. dengan Bu Khadijah tadi, cukup Kemudian surat keterangan aja bahwa untuk sekarang perubahan Bunur itu punya video. dikeluarkan oleh Silakan dinas saja Pak. videonya boleh Jadi nggak usah ke dilihat. DPMPTSP. Bunur akan menayangkan video, silahkan dilihat. Nanti Nanti prosesnya dari itu video akan itu panjang akan gitu, Pak. Bunur tanyakan apa isi Ya Pak, itu yang bisa dari saya video sampaikan Pak. yang tadi Terima kasih Pak. ditayangkan, seperti itu. Jadi anak-anak siap ya? Baik Pak Dedi, terima Siap kasih. ya? Terima kasih Bapak Ibu Siap, sekalian. Bu. Ada beberapa yang mungkin terkait dengan penyajian data, kemudian dengan surat edaran yang akan Pak Edi. Ya Pak Mehmet. Bapak mohon maaf terkait banyak teman-teman dari Dinas Pendidikan memohon penyajian data, terutama terkait peserta didik, Satpras yang sesuai dengan program keahlian, kemudian tentang surat edaran yang menyatakan bahwa sebagai dasar perubahan, dan termasuk usulan dari teman-teman untuk melakukan perubahan ini karena hanya melakukan editing spektrum, bukan tidak menambahkan atau menghapus spektrum yang ada, maka diharapkan hanya melalui Dinas Pendidikan saja, tidak melalui Dinas Penanaman Modal, kecuali izin sekolah baru, dalam artian baru melalui Dinas Penanaman Modal. Kemudian ada beberapa hal itu Pak yang mungkin bisa Bapak komentari, kami bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Mehmet, Bapak Ibu atas konfirmasi dan informasi yang terkait dengan kewenangan di masing-masing provinsi ya. Ini suara saya cukup jelas nggak ini Pak Mehmet? Di layarnya seperti ini soalnya Mas Mehmet. Siapa? Mohon maaf Pak. Ya, saya sepertinya yang putus-putus juga. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Mas Mehmet. Nah ini terkait dengan izin baru untuk program keahlian ya, ini memang menjadi kewenangannya teman-teman di provinsi, dan kami pun juga sebenarnya juga tidak mengetahui Bapak Ibu berapa banyak di dinas provinsi itu yang izinnya melalui Dinas Penanaman Modal. Ini kan kami hanya memahaminya teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi. Namun mungkin ada beberapa provinsi yang izin-izin tersebut ada di Dinas Penanaman Modal. Nah ini mungkin bisa dikomunikasikan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal ya terkait dengan perizinan itu. Nah jika memang memerlukan surat edaran dari kami, dan tadi juga di Mas Habib ya sudah mengirimkan juga tuh surat edaran dari Dirjen ya terkait dengan implementasi kurikulum. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu dasarnya. Nah kemudian pertanyaan tadi juga Pak Andi, untuk apa namanya ya, SMK Dapodik SMK ini tersendiri ya Pak Andi. Ini karena bicara Dapodik itu bicara masalah sistem Pak. Kami pun juga sekarang masih koordinasi terus dengan teman-teman di Dikdasmen, karena sebelumnya juga SMK ini kan ada di sana. Secara pengelolaan kami memang sudah tersendiri Pak Andi, namun secara sistem kami masih menjadi satu, karena ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Dapodiknya PAUD Dikdasmen. SMK bagian dari sistem di sana gitu.
Namun secara pengelolaan datanya kami tetap tersendiri, teman-teman di Direktorat SMK dan kami di Sesdicen yang menangani Dapodik pun juga sudah bisa mengelola dan mengakses data-data yang ada di SMK. Nah, termasuk juga tadi dalam proses penyajian datanya, Bapak Ibu jika memang memerlukan dan data seperti apa ini kami juga pun di pusat sekarang lagi di audit kinerja juga oleh BPK dan mungkin teman-teman di NTT pun seperti itu ya, diminta data-data terkait dengan Dudi dan kami secara sistem di Dapodik sebenarnya data itu sudah ada ya Pak Mehmet ya, tinggal kebutuhannya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah ini mungkin konfirmasi juga apakah seluruh provinsi juga diaudit hal yang sama oleh BPK permintaan data-datanya. Atau mungkin nanti juga teman-teman tim pengembang ya apakah yang akses dari teman-teman Dinas Pendidikan itu sejauh mana bisa mengakses data di Dapodiknya, apakah bisa sampai ke jenjang atau tadi permintaan untuk Dudinya. Nah, hal yang lain yang juga tadi disampaikan oleh Mas Habib dan teman-teman Mas Nurul, bahwa untuk Dapodik SMK itu kan ada hal yang baru ya, penyesuaian kurikulum termasuk TEVA, kelas kerjasama, dan Dudinya. Nah, itu yang nanti akan mulai diisi oleh teman-teman khusus yang menerima SMKPK di tahun ini. Jadi tadi ada pertanyaan Ibu ya dari Sultan kalau nggak salah itu, apakah pengisian Dapodiknya sudah akan berimbas kepada Dapodik yang kemarin cut off atau tidak gitu. Saya kira tidak, karena yang untuk saat ini kita lebih fokus kepada proses pembelajaran di SMKPK-nya saja di kurikulum, jadi tidak mengganggu data-data yang lain. Dan itu pun juga hanya di kelas awal saja untuk SMKPK. Kemudian apalagi tadi ya Mas Mehmet ya, selain penyajian data, setedaran, terus dari Sulteng itu cuma itu saja tadi ya Mas Mehmet ya, terkaitan dengan itu. Saya kira itu mungkin teman-teman dari secara teknis ya, Mas Nurul dan lain-lain, jika ada yang ditambahkan silakan. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Nurul. Ya, Pak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada rekan-rekan dinas tadi sudah menyampaikan. Mohon izin Pak Edi, saya mau sedikit menambahkan terkait dengan cut off. Memang di awal kali kita pada waktu acara sosialisasi Direktorat SMK khususnya SMKPK, kita sudah menginformasikan bahwasanya terkait dengan pengisian Dapodik khusus untuk SMKPK sebelum batch SMKPK itu rilis. Jadi kami sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan pengantisipasian perhitungan jumlah siswa terkait dengan cut off course tanggal 31 Agustus. Yaitu dengan memasukkan semua siswa dalam satu rombel dan mengambil satu mapel yang non sertifikasi. Dengan rilisnya batch yang dalam waktu dekat untuk SMKPK, kami akan memberikan panduan sesuai dengan panduan yang awal kali kita sosialisasi sebelum cut off course, bahwasannya pengubahan terkait dengan pembelajaran dan merombakan dengan anggota rombel. Dan hal ini tidak akan mempengaruhi terkait dengan perhitungan cut off course. Jadi perhitungan cut off course sudah mengikuti per 31 Agustus. Dan untuk perombakan pengembangan rombel dan penata ulangan pembelajaran terkaitnya dengan SMKPK itu tidak akan mempengaruhi cut off course. Ini yang mungkin jadi penekanan kami. Dan yang kedua yang mungkin jadi penekanan, dengan rilisnya informasi terkait dengan SMKPK, mungkin dari dinas-dinas pendidikan provinsi bisa melakukan atau mungkin update atau melakukan dalam bahasa Jawanya nyicil terlebih dahulu penginputan terkait dengan kompetensi kalian SMKPK lewat manajemen dinas. Supaya kenapa hal ini kami butuhkan, supaya nanti pada waktu rilis untuk SMKPK, jadi untuk kompetensi kalian dan sebagainya sudah mulai terakomodir di aplikasi Dapodik Vokal. Jadi tidak perlu menunggu hal tersebut. Dikarenakan dalam waktu dekat, mungkin insya Allah dalam minggu depan atau mungkin dalam sepekan ini, insya Allah nanti dari Dirjen GTK akan melakukan pengambilan data khususnya terkait dengan referensi dan pembelajaran untuk tunjangan profesi guru. Jadi kami minta bantuan dengan hormat kepada seluruh admin dari Dinas Pendidikan, khususnya admin Dapodik untuk melakukan penambahan setelah mungkin referensi terkini di sosialisasi kali ini. Terima kasih Pak Mehmet. Baik, terima kasih Pak Nurul. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan Pak Nurul, kami mohon sekali lagi kerjasamanya untuk menambahkan referensi, menambahkan
struktur kurikulum untuk SMKPK melalui admin dinas pendidikan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman dari SMK, dari sekolah, dari SMK yang hadir di sini, mohon maaf, kami untuk saat ini tidak membuka pertanyaan dari sekolah. Dikarenakan pada waktu dekat, insya Allah masih dalam minggu ini, akan ada sosialisasi kembali khusus untuk teman-teman dari sekolah, khusus untuk operator dari sekolah, terkait kurikulum PK dan perubahannya yang terdapat di Dapodik 2022 Beta. Dapodik 2022 Beta kami harapkan bisa keluar tidak lama lagi, insya Allah dalam minggu ini kita akan rilis Dapodik 22B, 2022B ini, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan penginputan data sesuai dengan untuk kelas 10 sesuai dengan kurikulum SMK PK. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dari sekolah menengah kejuruan yang hadir di sini. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab dari sekolah menengah kejuruan pada sesi ini kami tiadakan, hanya dari Dinas Pendidikan saja. Baik Bapak Ibu, karena waktu jualah kita harus mengakhiri acara ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan sosialisasi struktur Dapodik SMKPK. Terima kasih kepada semua narasumber yang hadir, kepada Bapak Ibu yang telah hadir, atas semua perhatiannya. Saya dan teman-teman selaku pembawa acara, memohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu kembali di acara yang lain. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kami kepada seluruh pimpinan dan jajaran yang ada di Dinas Pendidikan, di Dinas Penanaman Modal maupun di Satuan Pendidikan yang hadir pada hari ini, pada siang ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.